Halo, shalom pada saudara semua, saudara yang dikasihi Tuhan di House for All Nations di Calgary, Kanada. Saya senang sekali bisa punya kesempatan hari ini melayani saudara. Walaupun kita sudah memasuki berbulan-bulan menghadapi pandemi COVID-19 ini, doa saya adalah saudara tetap semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara semua ada dalam keadaan bersemangat untuk menghadapi apapun yang kita hadapi. Memang kita tidak seorang pun tahu kapan ini bisa berlalu. Memang saintis berkata bahwa sebentar lagi vaksin akan keluar. We hopeful, we are all hopeful. Kita semua berharap bahwa segera akan ada jalan keluar dan kita bisa melangsungkan kembali kehidupan lebih baik daripada sekarang. Memang kemungkinan besar kita tidak bisa kembali kepada kehidupan seperti sebelumnya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Apapun yang terjadi, kita suatu hari bisa melihat kebaikan Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Nah, pesan Tuhan buat saudara semua hari ini saya beri judul Tuhan Penyedia, God the Provider, Jehovah Jireh, dialah yang menyediakan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan memulai membaca, mengutip dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dari ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Ini yang saya akan menjadi acuan awal daripada apa yang kita akan bahas. Dikatakan bahwa di 2 Raja-Raja pasal keempat dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Maka yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bicara soal penyediaan Tuhan kepada kehidupan seorang janda daripada nabi atau hamba Tuhan. Dikatakan di sini bahwa walaupun suaminya takut kepada Tuhan, namun pada saat suaminya dipanggil dikatakan bahwa janda ini menghadapi krisis dan menghadapi kesulitan yang sangat besar. Membuat saya memahami bahwa kadangkala ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita alami yang kita tidak pahami mengapa ini terjadi. Dikatakan walaupun suami daripada janda ini seorang hamba Tuhan yang takut kepada Tuhan, namun tidak meluputkan janda ini daripada menghadapi masalah. Di tengah-tengah keadaan yang ada sebelum kita belajar lebih jauh bagaimana Tuhan mencukupkan saudara. Kalau ada di antara saudara yang mungkin masih terjebak dalam keadaan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ada banyak hal yang dalam kehidupan kita yang kita tidak pahami dan mengerti. Walaupun kita takut pada Tuhan, kita setia mengikuti Tuhan. Bukan berarti kita selalu luput dan bebas dari tantangan dalam kehidupan. Karena tantangan yang kita hadapi bukan berarti Tuhan tidak setia dan mengasihi kita atau memperhatikan kita. Tapi simply berarti bahwa Tuhan percaya bahwa kita akan mampu menghadapi tantangan itu. Nah, saat membaca kisah janda ini tentunya kita bersyukur bahwa mujizat terjadi. Tetapi kalau kita mau mengikuti apa yang dialami, tentunya itu bukan sesuatu yang selalu mudah untuk kita hadapi. Itu sebabnya sebelum saya mulai mengajar, saya berharap saudara tidak ada satupun yang menyerah dan putus asa karena apa yang saudara hadapi terjebak di dalam ketidakmengertian saudara akan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya dikatakan bahwa walaupun wanita ini suaminya takut pada Tuhan, mereka sedang dalam krisis, mereka tidak lagi bisa bayar apa yang mereka harus bayar, they can't pay the bills, dan mereka menghadapi tantangan yang cukup besar. Nah, itu sebabnya sama seperti waktu kita mengenal istilah Jehovah Jireh. Itu pertama kali muncul waktu Abraham sedang ditantang untuk menyerahkan anak tunggalnya. So he was actually on the way to the mountains sebelum dia menyerahkan anak itu. Anaknya bertanya, "Daddy, persembahannya mana?" Tapi kemudian Abraham tahu bahwa Tuhan pasti menyediakan. Dia nggak mengerti bahwa the very
precious thing atau the precious belongings yang dia punya. Anak satu-satunya diminta oleh Tuhan. Dia nggak memahami mengapa dia harus melakukan itu. Tapi dia berkata, God is the provider. Tuhan pasti menyediakan. Nah, saya ingin saudara memasuki pesan firman Tuhan ini dengan sebuah kepastian dan keyakinan bahwa Tuhan pasti mencukupi saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Apapun yang saudara butuhkan hari ini. Kebutuhan jasmani, keuangankah, pekerjaankah, kebutuhan emosional, jiwanikah, damai sejahtera, the peace you need untuk bisa menghadapi all the worries, all the concerns, all the anxiety, atau kebutuhan rohani supaya saudara tetap bisa menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah keberadaan yang ada. Nah, itu sebabnya hari ini mari kita belajar lebih lanjut apa yang sudah harus lakukan dan apa yang sudah perlu lakukan dalam menghadapi apa yang sedang kita hadapi bersama-sama. Dikatakan bahwa wanita ini waktu berkata kepada Elisa bahwa dia sedang mengalami kesulitan. Elisa kemudian berkata kepada dia, apa yang ada di tanganmu? Apa yang kamu punya? Dia berkata, aku punya sedikit. Punya minyak sedikit. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan selalu akan memulai dengan apa yang ada di tangan saudara. Jangan abaikan apa yang ada di tangan saudara. Karena apa yang ada di tangan saudara bisa menjadi sumber dan jalan keluar yang Tuhan pakai. Tuhan tidak akan memakai sesuatu yang saudara tidak punya. Sebabnya janda ini bertanya, atau Elisa bertanya pada janda ini, apa yang kamu punya? Dia punya minyak. Kemudian hamba ini berkata pada dia bahwa, pergilah, pinjamlah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tapi jangan sedikit kalau kamu minta atau pinjam. Saudara, selain saudara mulai memperhatikan apa yang di tangan saudara, saudara perlu kadangkala keluar dari keberadaan saudara untuk minta. Atau minta tolong maksudnya. Pinjam, minta tolong, pinjam bejana, minta tolong. Saudara, Alkitab memang berkata bahwa orang benar tidak akan meminta-minta. Tapi Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang benar tidak perlu minta tolong. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang ada, saudara jangan pernah ragu, apalagi sombong untuk berani minta tolong sama orang lain. Minta tolong, orang benar minta tolong. Dan saya percaya ada banyak orang ada sekitar saudara yang ingin dan rindu menolong saudara. Karena kalau hidup saudara benar, sudah ada orang benar. Maka hidup saudara adalah tanah yang subur untuk mereka taburkan benih pertolongan. Saya yakin dan percaya ada banyak sekali orang-orang yang rindu dan ingin sekali menolong keberadaan dan kehidupan saudara. Itu sebabnya yang pertama, saudara mulai perhatikan apa yang ada di tangan saudara. Jangan berhenti dan menyerah, tapi mulai perhatikan apa yang ada di tangan saudara. Kemudian berikutnya saudara, jangan takut untuk minta tolong kepada orang-orang yang di sekitar saudara. Sebelum saya berikan pada saudara beberapa langkah konkret yang sudah harus tindak lanjuti dalam firman Tuhan ini, sekali lagi saya rangkum dulu sebelum saya berikan saudara beberapa langkah yang saudara harus lakukan. Jadi beri ruang untuk saudara tidak mengerti mengapa saudara mengalami ini. Give space untuk tidak mengerti. Kedua, mulai perhatikan apa yang ada dalam kehidupan saudara, apa yang saudara miliki, dan apa yang ada di tangan saudara. Kemudian kalau perlu minta tolong dulu, tanya, discuss, talk to people around you. I need help, this is my situation. Jangan menutup diri, tetapi bukalah diri saudara kepada lingkungan saudara, kepada teman-teman saudara, kepada komunitas saudara. Mungkin yang sesama di House for All Nations, all your good friends, start talking to them. Ya, okay. These are the 3 things you can do when you are in that situation, kalau saudara perlu bantuan. Yang pertama, saudara, Tuhan selalu menempatkan tadi, mengeluarkan apa yang ada dalam saudara untuk saudara kerjakan di dalam hati dan pikiran saudara. Nah, kalau saudara perhatikan setiap kali Tuhan bicara dan Tuhan memberikan rencananya kepada manusia, Tuhan selalu menempatkan ide dan jalan keluarnya di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, bahtera yang Tuhan mau Nuh bangun, itu terlukis di dalam hati dan pikiran Nuh. Rencana yang mimpi yang Tuhan taruh di dalam masa depan Yusuf ada dalam hati dan pikiran Yusuf. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, langkah pertama yang saudara harus lakukan adalah teduhkan hatimu, jernihkan pikiranmu. Kalau saudara sedang panik, sedang takut, saudara sedang susah tidur, so hati dan pikiran saudara tidak jernih dan tidak bisa menangkap apa yang Tuhan mau bicarakan dan katakan pada saudara. So, langkah pertama yang saudara harus lakukan adalah bersihkan pikiran saudara, jernihkan pikiran saudara, teduhkan hati saudara. Teduhkan badai yang ada di dalam hati dan jiwa saudara. Sama seperti Yesus meneduhkan badai. You got to speak to your soul. Be at peace.
tenanglah, teduhlah engkau, supaya saudara bisa berdoa dan bisa menangkap suara daripada Tuhan. Karena kesulitan, tekanan, stres, ketakutan, panik, kadang-kala menghalangi saudara untuk bisa menangkap dengan jelas ide, benih, jalan keluar yang Tuhan ingin saudara lakukan berdasarkan apa yang sudah bisa. Di tengah-tengah pandemi ini saya temukan ada beberapa teman saya yang dulu nggak pernah masak, dulu yang nggak pernah jualan, dulu yang tidak pernah mencoba apa yang mereka sekarang lakukan. Awalnya cuma mencoba, mereka bilang, oh saya bisa ini, mereka mencoba. Kemudian it works. Ada banyak sekali teman-teman saya yang sekarang melakukan apa yang sebelumnya mereka tidak pernah lakukan. Karena mereka di lay off dan mereka nggak punya pilihan. Mereka kemudian minta tolong, discuss sama orang. Kemudian ada teman yang berkata, you ever cook that? And kasih saya coba ini, it was really good. Dan mereka mulai jualan dan kemudian it works. Ada banyak sekali jalan keluar yang Tuhan sediakan berdasarkan apa yang di tangan kita. Dan pada saat hati dan pikiran kita jernih, we can see it, dan we can sow that seed, benih itu dalam hati dan pikiran kita, and it can grow menjadi solusi. Jadi, kalau saudara jernihkan pikiran dan hati saudara, you create space untuk sesuatu bisa tertabur dengan baik dalam kehidupan saudara. Kalau perlu, rearrange your business. Kalau saudara punya pikiran yang jernih, maka saudara bisa melakukannya. Seorang psikologis yang bernama Viktor Frankl berkata, despair adalah pada saat suffering minus meaning. Seseorang itu berputus asa, despair, pada saat mereka sedang mengalami tantangan, suffering, tetapi minus meaning. Mereka tidak memahami why am I going through this. Itu sebabnya walaupun saudara mungkin sedang bergumul dan tidak memahami why you are going through this, jangan izinkan keputusasaan datang menyelimuti saudara. So clear your mind, clear your heart, surrender to God. Biarlah Tuhan yang menaruh benih jalan keluar ada dalam kehidupan saudara. Hati dan pikiran kita ini adalah seperti kanvas yang Tuhan pakai untuk melukiskan kehidupan kita, atau Tuhan taburkan benih dalam kehidupan kita. Kalau saudara menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka keteduhan hati saudara, keteduhan jiwa saudara bisa menangkap apa yang Tuhan sediakan bagi saudara. Istri saya baru saja mengeluarkan buku terbarunya, judulnya Melukis Hari. Bicara tentang kehidupan kita seperti kita sedang melukis. Tuhan memberikan kita waktu, dan keputusan yang kita ambil setiap hari itu adalah seperti torehan daripada kuas, dan keputusan kita seperti warna yang kita pilih dalam melukis kehidupan kita. Nah, saya berdoa supaya saudara punya kanvas yang teduh, kanvas yang bersih, untuk saudara melukis hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, jagalah hati dan pikiran saudara, untuk saudara bisa berpikir mengizinkan Tuhan menaburkan benih solusi dan jalan keluar. Yang kedua, seperti tadi saya katakan bahwa jalan keluar saudara selalu ada di dalam saudara, ada di tangan saudara. Sama seperti bagi si janda tersebut bahwa yang ada di tangan dia adalah minyak, dan itulah yang Tuhan pakai dalam kehidupan saudara. Nah, poin yang kedua adalah jangan abaikan hal yang kecil yang ada dalam kehidupan saudara. Ya, benih itu nggak pernah besar, tidak pernah signifikan besarnya. Saudara, bayangkan kalau janda itu berkata, minyak yang saya punya ini dari dulu sudah di tangan saya, nggak pernah jadi jalan keluar. Dia tidak pernah bisa membayangkan itu Tuhan bisa pakai menjadi solusi. Bukankah kalau saudara bayangkan akan lebih mudah kalau Tuhan sebenarnya hadirkan minyak drum-drum besarnya di depan pintu rumah janda, dan for her the problem is solved. Lebih mudah dibandingkan dia harus pergi minta tolong, pinjam bejana, dan mujizat multiplikasi terjadi hanya seberapa jauh dia minta tolong sama orang atau dia pinjam bejana. It would be much easier kalau Tuhan hadirkan miracles dengan minyak yang jumlah besar volumenya dan just drop in front of her doors. So, tapi bukan itu jalan keluar Tuhan. Tuhan selalu memakai hal yang kecil yang ada dalam diri saudara sebagai solusi, and sentuhan tangan Tuhan lah yang akan menjadikan apa yang sedikit itu menjadi banyak. Kalau saudara perhatikan waktu Elia ada di tepi sungai Tikrit untuk kemudian tepi sungai Kerit kalau saya tidak salah. Kalau saudara baca dikatakan gagak yang membawakan makanan bagi dia siang dan malam. Dikatakan gagaknya membawa makanan di paruhnya. Gagak bukan burung yang sangat besar, memang bukan burung yang kecil, tapi bukan burung yang sangat besar. Dan apa yang mampu seekor paruh gagak bawakan, saya nggak tahu berapa ekor gagak yang dikirim Tuhan, mengirimkan catering kepada Elia setiap pagi dan sore. Tetapi kalau saudara bayangkan, mungkin the size of food yang bisa dibawa oleh gagak tidak significantly big.
Tetapi the point of that solution adalah bukan the size of the meat atau apapun yang gagak bawa. But as the matter of fact, bahwa gagak bisa bawakan makanan, that's the miracle behind what happens. Kalau saudara bisa melihat campur tangan Tuhan di balik apa yang saudara alami, walaupun kecil, tapi saudara bisa berkata, if it wasn't for God, kalau ini bukan Tuhan, gak mungkin ini bisa terjadi. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin gagak pemakan daging, bawa daging buat Elia. So if you can see, even though yang datang itu kecil, dan saudara bisa berkata, kalau ini bukan Tuhan, gak mungkin. Maka saudara bisa melihat mujizat itu terus dimultiplikasikan dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya, do not neglect the small yang ada di tangan saudara. Jadi ingat ya, pertama hati dan pikiran saudara adalah tanahnya, itu saudara taburkan benih. Kedua, benihnya selalu kecil. Solusinya seringkali di awal kecil. Beberapa teman saya yang sekarang keluar dari masalah keuangan mereka, apa yang mereka lakukan sekarang awalnya tampaknya kecil. Tapi kemudian waktu mereka tindak lanjuti, bisa bertumbuh dan berbuah menjadi lebat. Yang ketiga tentunya, setelah sudah punya pikiran yang jernih, hati yang jernih, punya benih yang sudah mulai lihat, kayaknya I can try to do this. Langkah berikutnya adalah act on it, bertindak. Karena iman tanpa perbuatan mati, saudara harus bertindak melakukan apa yang harus saudara lakukan. Yusuf diminta jadi Perdana Menteri, bukan karena dia punya ide tentang bagaimana Mesir bisa keluar dari krisis kelaparan, krisis ekonomi, krisis keuangan yang ada. Tapi Yusuf memberikan langkah-langkah konkret yang Firaun bisa tindak lanjuti. This is what you need to do. 1, 2, 3. Itu sebabnya you have to act on apa yang sudah rasa ada di tangan saudara. Start doing. Mulai lakukan, mulai bertindak. Jangan berhenti dan menunggu minyak itu ditaruh di depan pintu saudara. Start to act. Jadi ingat ya, pikiran dan hati adalah kanvas saudara. Apa yang di tangan saudara adalah benih. Yang ketiga, sudah mulai taburkan benih itu dan mulai bertindak. So, saya berdoa supaya saudara bisa melakukan ini dan saudara bisa melihat bagaimana Tuhan mencukupi saudara dalam kehidupan saudara. Before I pray, saya berdoa hari ini supaya panik, ketakutan, anxiety, fears tidak menghalangi saudara untuk bisa berpikir dengan jernih dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keberadaan saudara. Ketidakpahaman dan pengertian saudara tidak menghalangi saudara untuk melihat Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan saudara. Before I pray, let me ask you this. Kapan terakhir kali saudara bisa duduk dengan tenang, bisa merenung dan mengizinkan Tuhan berbisik dan berbicara dalam kehidupan saudara? Kapan terakhir kali saudara merasa Tuhan menempatkan sesuatu dalam hati dan pikiran saudara? Dan pertanyaan terakhir sebelum saya berdoa, kapan terakhir kali you sat down and discuss and talk with your fellow friend? Kapan terakhir kali saudara tukar pikiran dengan teman saudara? Maybe it's time for you to sit down and talk to your friends. Kalau perlu, minta bantuan, minta pertolongan. Helplessness is a condition, but hopelessness is a decision. Kita semua dalam keadaan helpless, kita tidak berdaya, tidak banyak yang kita bisa lakukan. Tapi putus asa adalah keputusan. Saudara, walaupun keadaan ini tidak bisa kita ubah, we are all helpless, but we can all decide not to be hopeless. Kita bisa mengambil keputusan untuk tidak menyerah dan tidak berputus asa. So, House for All Nations, I wish you all the best. I will continue to pray for all of you. Untuk saudara semua bisa berhasil dan tangan Tuhan nyata. Dan sehingga saudara semua bisa bersaksi bahwa Tuhan hidup, bahwa Tuhan adalah penyedia. That God is my provider, Jehovah Jireh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa bagi semua teman-teman yang ada di Calgary. Percaya bahwa Tuhan Engkau hidup. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Itu sebabnya hari ini aku berdoa supaya apa yang kami dengarkan bisa menjadi rema, bisa menjadi jalan keluar, dan ada breakthrough dalam kehidupan kami masing-masing. Terutama bagi teman-teman yang sedang takut dan khawatir, mengalami tantangan begitu besar. Kalau ada di antara mereka yang di laid off, atau mengalami financial crisis, berdoa saat ini, bila damai sejahtera melebihi akal ini turun dalam hati dan pikiran mereka. Untuk mereka bisa teduh, badai mereka bisa teduh dan reda, sehingga mereka mulai bisa berpikir, dan bisa melihat jalan keluar dan suara daripada Tuhan. Berikan mereka kerendahan hati untuk berani terbuka dan bicara pada teman-teman mereka. Sehingga ada jalan keluar. Pada saat mereka meminta tolong, maka Tuhan bisa menjalankan keluar. Dan hamba percaya semua mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan mereka adalah pada saat hidup mereka tertutup pintunya.
hanya antara mereka dengan Engkau. Dan pada saat mujizat itu terjadi, behind closed doors, dunia bisa mendengarkan bagaimana Tuhan, Jehovah Jireh, telah bekerja dan beracara dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Tuhan meteraikan benih firman ini dengan kuasa darah-Mu. Dan hamba percaya apa yang mereka tabur akan dilipat gandakan Tuhan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam nama yang kudus itu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua saudara yang setuju, percaya, dan beriman bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati. Hope to see you all soon.